Bab 31, bukankah itu melebihi dari manusia? Niu Er dan yang lainnya berpura-pura memiliki hubungan buruk dengan Liang, dan mereka semua berkumpul dengan ekspresi cemberut dan tidak berkata apa-apa, tampak mengancam. Dengan begitu banyak pendukung di sekitar Huang San, dia secara alami percaya diri dan mampu mengalahkan sarjana lemah dan masam di depannya. Liang bahkan tidak melihat ke pihak lain, dia minum teh dan berkata perlahan. Resep es dan salju adalah fondasi hidupku, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu tanpa alasan? Huang San menunjuk ke arah Niu Er dan yang lainnya dan berkata, pernahkah kamu melihat para preman ini? Jika kamu memberiku resepnya, aku akan membiarkan orang-orang ini mengantarmu kembali. Jika kamu bersikeras menolak, tuan-tuan ini akan mengendurkan ototmu dan meluruskan tulangmu. Saat itu, kamu bahkan tidak akan bisa memanjat ranjang, dan kecantikan kecilmu akan menjadi seorang janda. Liang tidak akan terburu-buru jika dia mengatakan hal lain, tapi kalimat ini benar-benar menyinggung perasaannya. Karena tubuh aslinya terlalu lemah, Liang dan Lin Cuxue hanya berstatus suami istri, tapi tidak dalam kenyataan. Panci mana yang tidak dibuka dan diambil oleh Huang San, Liang tidak bisa menahan perasaan marah dan niat jahat di dalam hatinya. Huang San, kamu hanyalah seekor anjing milik orang kaya Zhang. Kamu diperlakukan seperti perempuan jalang, tetapi kamu tidak tahu malu dan merasa benar sendiri. Seorang budak terlahir sepertimu benar-benar ingin memerasku, dan duduk di sini minum teh bersamaku. Kamu hanya pantas meminum air kotor dari selokan. Setelah Huang San mendengar ini, dia memukul meja dengan tangannya. Liang, kulihat kamu begitu sombong, bukannya air selokan adalah minuman untuk dirimu sendiri. Niu Er, dorong dulu sarjana ini ke dalam selokan kotor di pinggir jalan dan beri dia minuman penuh. Pada zaman dahulu, tidak ada penekanan khusus pada perlindungan lingkungan. Misalnya, restoran-restoran di kedua sisi jalan membuang air limbah dan air kotor dari dapur mereka dibuang langsung ke selokan. Sekarang sudah pertengahan musim panas, nyamuk merajalela, dan lalat terdengar berdengung dari jauh. Wajah Huang San dipenuhi dengan kemenangan, dan terlihat jelas bahwa dia telah menekan pihak lain. Di daerah ini, tidak ada yang tidak tahu bahwa Zhang sangat kaya dan tidak masalah jika dia menyakiti seseorang. Selama tidak ada yang terbunuh, Zhang memiliki hubungan baik dengan Liu dari pemerintah daerah, sehingga dia dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk menyelesaikannya. Niu Er, kenapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Melihat tidak ada yang maju dari belakang, Huang San merasa sedikit aneh dan segera mendesak dengan keras. Liang tersenyum dengan tenang, apakah kalian tidak mendengar itu? Dengarkan kata-kata emas Tuan Huang San, karena dia telah mengatakannya, maka kalian harus melakukannya. Niu Er telah lama mempersiapkan 8 saudara di bawah komandonya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa mengikuti orang kaya Zhang akan membawa pada kehidupan yang berbahaya, tetapi mengikuti Liang akan membuatnya kaya setiap hari. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Jika Anda tidak takut pada seorang sarjana, bagaimana Anda bisa takut pada anjing milik Tuan Zhang? Saudaraku, cepat, tunggu apa lagi? Niu Er memberi perintah, dan beberapa saudara laki-lakinya bergegas maju, seperti menangkap ayam, dan menyeret Huang San keluar dari bangku, dan tiba di parit kotor dalam beberapa langkah. Huang San tertegun dan terus berteriak, apakah kalian gila? Aku memerintahkan menangkap sarjana masam itu. Gluk, gluk, gluk. Baru setengah jalan meneriakkan kata-kata ini, orang-orang bertubuh besar ini mampu memasukkan kepala Huang San ke dalam air kotor dan meminumnya tanpa henti. Airnya kotor dan berbau. Huang San muntah-muntah saat meminumnya. Sudah selesai. Jika kamu meminumkannya lagi, itu akan membunuhnya. Kembali ke sini dan bicara. Meskipun Liang tidak berbicara dengan keras, Niu Er dan 8 saudaranya seperti telah mendengar dekret kekaisaran. Mereka menarik Huang San kembali secara horizontal dan vertikal, dan menahan Huang San dengan kuat berlutut di tanah. Sekarang Huang San ini tidak berwujud manusia, wajahnya ungu karena tersedak, tubuhnya berlumuran air berbau, dan ada 2 lintah tergeletak di wajahnya sedang menghisap darah. Namun meski begitu, orang ini sangat arogan dan berteriak sekuat tenaga, saya diperintah oleh orang kaya Zhang. Apakah kalian semua tidak ingin hidup lagi? Niu Er, jangan berpikir bahwa memiliki beberapa saudara di bawahmu saja sudah cukup. Dengan perintah Tuan Zhang,
ada lusinan orang di bawah perintahnya, dan besok kalian semua akan mati tanpa penguburan. Hei, mulut Huang San kering, dan aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Liang bercanda sambil tersenyum, ayo beri dia minum sebentar dan basahi tenggorokannya sebelum kembali. Memang benar bahwa begitu Anda memiliki kekuatan, Anda akan bisa memberi perintah. Huang San didorong ke dalam parit yang kotor lagi. Kali ini dia memutar matanya dan mulai bergerak-gerak, lalu dia diseret kembali. Huang San tidak bisa lagi sombong, dia bersendawa setelah meminum air kotor dan matanya hampir kabur. Liang, kamu menyinggung Tuan Zhang, apa menurutmu semuanya akan baik-baik saja? Apa menurutmu aku hanya datang sendiri? Apakah kamu berani membunuhku? Saat pria itu mengatakan ini, dia memutar matanya lalu dia pingsan. Melihat Huang San tidak sadarkan diri, orang-orang ini melepaskan tangan mereka. Bagaimanapun juga, Niu adalah seorang pria jalanan, jadi dia mengulurkan tangan dan mencari sesuatu di lengan Huang San. Setelah meraba-raba, dia mengeluarkan petasan dan memberikannya kepada Liang dengan kedua tangannya. Liang, sepertinya Huang San sudah bersiap ketika dia berbicara seperti ini barusan. Untungnya, dia tidak diberi kesempatan untuk menyalakan petasan ini sekarang. Mungkin ada sekelompok orang yang siap menyergap di dekat sini. Ini hal yang lumrah di era ini. Selama kamu menarik talinya, kembang api akan meledak di udara dan bisa terlihat sejauh 2 mil. Liang tidak berkata apa-apa, dalam hatinya sudah tahu bahwa tebakannya memang benar. Orang kaya Zhang sama sekali bukan orang baik. Sejak awal, dia mempekerjakan pembunuh untuk menyakiti orang, dan dia memiliki aura yang sangat jelas sebagai seorang gangster. Tampaknya mereka telah melakukan 2 persiapan. Mereka tidak lagi mempercayai orang-orang seperti Niu, jadi mereka telah mempersiapkan banyak orang di dekatnya. Jika orang seperti Niu patuh, tidak ada yang perlu dilakukan, tetapi jika mereka memberontak, atau mencuri resep rahasia dan ingin menyimpannya sendiri, maka Huang San akan menyalakan kembang api dan memanggil orang lain. Ini adalah metode hitam putih yang khas. Tampaknya dia telah mempersiapkan peralatan dalam jumlah besar dengan sangat hati-hati. Huang San juga kurang beruntung, setelah dia tiba, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tangannya, dan dia langsung mabuk dan pingsan. Sekarang mereka dihadapkan pada 2 pilihan. Yang pertama adalah memanfaatkan kesempatan ini dan menyelinap pergi secara diam-diam. Namun, hal ini hanya mengatasi gejalanya dan bukan akar permasalahannya. Orang kaya Zhang akan melakukan sesuatu secara diam-diam di masa depan. Yang kedua adalah melakukan pertarungan total dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan lawan sepenuhnya. Liang tetap tenang, mengulurkan tangan untuk mengambil kembang api, dan menarik talinya dengan kuat. Bang! Bang! Sekarang sudah gelap, dan bola kembang api emas membubung tinggi di udara. Liang, apa yang kamu lakukan? Niu menjadi gila karena cemas. Apa yang sedang dilakukan Liang? Mengapa dia menarik perhatian meskipun dia tahu kembang api dimaksudkan untuk memanggil orang-orang Huang San? Tapi tidak ada gunanya khawatir sekarang, tanah berguncang, dan banyak orang bergegas menuju ke arah mereka, semuanya dengan wajah tertutup kain. Ayo, kalian semua, bantu Liang kabur, ayo lari ke hutan belantara. Tidak, tetap di sini saja, kata Liang dengan tenang, suaranya stabil dan tanpa rasa gugup. Orang-orang ini menutup muka dan melakukan perampokan. Menurut hukum dinasti Zhou, mereka semua pantas mati. Tidak hanya tidak bersalah karena membunuh mereka, tetapi pemerintah juga akan menghadiahi mereka bonus. Mari kita temui musuh di pabrik anggur dan bunuh mereka sepenuhnya. Bab 32, Bunuh. Hancurkan mereka. Kalau kamu mendengarku berteriak, segera maju. Niu tidak tahu apa maksudnya, dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Liang ini, tidak tahu kenapa dia begitu gila. Dia tidak hanya memanggil orang-orang yang akan menyergapnya, dia juga tidak mau melarikan diri. Sekarang Niu melihat orang-orang di mana-mana di sekitar mereka, dan sudah terlambat untuk melarikan diri meskipun mereka ingin. Dia hanya bisa memegang garpu rumput yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengikuti instruksi untuk membentuk formasi melingkar, mengelilingi Liang. Benar saja, orang kaya Zhang sudah bersiap, dan tiba-tiba, total 60 atau 70 orang bergegas mendekat. Kelompok orang ini tidak membawa peralatan serius apapun.
Mereka hanya membawa beberapa tongkat atau pisau pendek yang panjangnya 2 atau 3 senti. Karena hanya untuk berurusan dengan seorang sarjana yang masam, dan paling banyak beberapa bajingan yang tidak patuh. Ini sudah bisa membunuh seekor ayam dengan palu godam. Ketika sekelompok orang tiba, mereka menemukan bahwa Huang San telah pingsan. Mereka segera membantunya berdiri dan memberinya pertolongan pertama. Mereka menggosok dada dan punggungnya dalam waktu lama sebelum akhirnya dia bangun. Tuan Huang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Jangan berkata lagi. Pemimpin, Tuan Zhang telah memerintahkan kita untuk menangkap mereka, masukkan ke dalam karung, dan diam-diam mengangkut mereka kembali ke rumah, di mana mereka akan disiksa dan dibunuh secara perlahan. Huang San kehabisan napas ketika dia berbicara, tetapi kata-kata ini penuh dengan niat membunuh, dan jelas bahwa dia telah bersiap sebelumnya. Pemimpinnya membantu Huang San ke samping, dan yang lainnya mengelilingi dalam kegelapan. Ketiga dinding pabrik anggur ini sangat tebal, namun bagian depannya terbuka lebar. Sekelompok orang ini berkerumun dan menendang, dan telah merobohkan semua meja kayu di depan pabrik dan restoran anggur ini. Niu Er, apa kamu gila? Beraninya kamu melawan Tuan Huang dan berkomplot dengan sarjana masam ini. Kamu gila. Kalian yang gila. Menjadi bawahan orang kaya yang kejam, dan kalian akan mengambil nyawa seseorang untuk sejumlah uang. Cendekiawan ini juga telah menghadiahi kami koin tembaga tanpa mengedipkan mata. Kami akan melindungi sarjana ini hari ini. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini, di bawah pahala yang besar, pasti ada orang yang pemberani. Liang menghabiskan banyak uang, tetapi sebagai imbalan atas Niu Er dan orang lain yang bekerja keras demi hidup mereka. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu, dan suasananya sama menyedihkannya dengan timah. Pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Liang akhirnya mengenakan jubah katun tebal dan memegang toples terbungkus kertas di tangannya. Tapi saat aku memakainya, berat sekali. Dia mengambil sepotong batu bara panas dengan sumpit di satu tangan, mengambil 2 batang di tangan lainnya, dan berjalan keluar sambil tersenyum. Karena kostum ini sangat aneh, bahkan pria bertopeng yang memimpin tim mau tidak mau harus mundur 2 langkah. Ada banyak sekali orang di sini, izinkan saya memberi Anda pendidikan hukum. Liang memiliki senyuman di wajahnya dan tampak seperti menghirup udara segar. Menurut hukum dinasti Zhou besar, perampokan apapun dalam jarak 5 mil dari kabupaten akan dihukum. Tempat ini kurang dari 5 mil dari tembok kota, dan kalian melakukan kejahatan berat. Aku memiliki keutamaan hidup yang baik. Jika kamu dan orang-orangmu berjongkok di tembok halaman dengan kepala di tangan, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Adegan menjadi sunyi, Niu Er dan 8 saudara di bawah tangannya menunjukkan ekspresi malu. Apa yang dikatakan Liang benar-benar tidak masuk akal. Di depan orang-orang yang 7 atau 8 kali banyak dari mereka, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Apakah sarjana ini benar-benar gila? Bahkan jantung Niu Er berdebar kencang. Hahaha. Orang-orang bertopeng pada awalnya berada dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, namun lambat laun, semua orang tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang menangis. Aku sedang membayangkan perkataan orang tentang Liang. Semua orang bilang kamu bodoh karena belajar. Hari ini aku melihat bahwa reputasimu itu memang pantas diterima. Jika kami tidak menyerah hari ini, apa yang bisa kamu lakukan kepada kami? Pria pemimpin bertopeng melambaikan tangannya, dan kerumunan gelap berkumpul dan maju selangkah demi selangkah. Liang berdiri di depan Niu Er dan yang lainnya dan tersenyum tipis. Jika kalian tidak menyerah, maka aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. Sebelum dia selesai berbicara, Liang meniup mulutnya, dan arang di sumpit segera berubah menjadi merah. Cit. Stoples terbungkus kertas di tangannya mengeluarkan percikan api untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, yang tidak bisa dijelaskan. Matilah. Liang membuangnya dengan seluruh kekuatannya, dan kaleng itu melewati kepala orang-orang di barisan depan dan mendarat di tengah kerumunan pria bertopeng. Ada seorang anak laki-laki di sini yang gesit dengan tangan dan matanya. Dia mengulurkan tangan dan menangkap toples itu. Dia melihat percikan api kecil muncul secara acak dan bahkan memegangnya di depan matanya untuk melihat lebih dekat. Semuanya mundur. Ledakan. Duar. Begitu Niu Er, gengnya, dan Liang memundurkan tubuh mereka, toples mesiu meledak dengan hebat.
Ini adalah bubuk mesiu hitam yang terbuat dari kalium nitrat yang telah dimurnikan berulang kali dan dibuat dengan proporsi terbaik. Dan setelah pemrosesan granular, ada banyak paku besi yang diikat di dalamnya. Lokasi ledakan masih berada di tengah kerumunan, dan puluhan orang meledak sekaligus. Kedua lengan anak laki-laki yang memegang kaleng itu hancur berkeping-keping, dan sebagian besar orang di sebelahnya terjatuh. Paku besi itu mengamuk di udara seperti belalang, dan banyak orang yang terkena. Untuk beberapa saat, hantu menangis dan serigala melolong, dan setidaknya selusin dari mereka terbunuh dan pingsan. Banyak lainnya yang terluka parah akibat gelombang kejut dan paku besi, dan mereka tergeletak di tanah tidak mampu berdiri. Tingkat teknologi dinasti Zhou paling banyak sama dengan dinasti Han Barat. Hanya karena produknya yang kaya maka ia memiliki banyak hal. Kapan orang-orang ini pernah melihat bom sekuat itu? Jelas sekali hanya dewa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Sementara kelompok itu ketakutan, Liang bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memegang dua pedang anggar. Liang juga seorang prajurit di kehidupan sebelumnya. Orang yang pernah berperang tidak asing dengan darah dan kematian. Sekarang adalah waktunya ketika bayonet berwarna merah dan Anda bertarung sampai mati. Pedang itu mematikan dan serangannya tanpa ampun. Karena bobotnya yang ringan dan kecepatan menembak yang cepat, Swift Sword memiliki daya tembus yang mengerikan terhadap mereka yang tidak memakai armor. Semua serangan Liang ditujukan pada titik-titik vital di dada dan perut. Jika dia terkena, itu bisa berupa pneumotoraks atau kerusakan parah pada organ dalamnya, dan dia akan segera jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang tewas di tangan Liang dengan serangkaian tusukan dan pukulan terakhir. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Kalian ingin mencari kekayaan dan kejayaan dalam bahaya. Orang-orang ini semua adalah bandit. Bunuh mereka dengan pantas dan tanpa rasa bersalah. Bunuh mereka. Mengikuti auman Liang, Niu Er dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Ledakan besar barusan dan serangan pembunuhan yang dilakukan Liang mengejutkan sekelompok orang ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sarjana yang tidak berdaya seperti itu bisa membunuh orang dengan begitu kejam. Orang-orang seperti Niu Er selalu membual tentang pahlawan macam apa mereka, tapi dibandingkan dengan orang lain, mereka tidak lebih seperti sehelai rambut. Niu Er merasakan wajahnya terbakar, meraung liar, dan bergegas keluar dengan garpu rumput di tangannya. Orang-orang ini bekerja sama sebagai saudara, ketajaman mereka setajam emas, dan 9 garpu rumput mereka maju dan mundur bersama, seperti menggarap hutan kecil. Jeritan dan ratapan terdengar silih berganti di malam hari, langit tertutup awan gelap, dan guntur bergemuruh. Seolah-olah langit mengetahui bahwa seorang pahlawan hebat sedang menciptakan tujuan besar. Bab 33, teman ini bisa akur. Hujan turun dengan lebat. Huang San membawa hampir 70 orang bersamanya, dan sekarang kurang dari setengah dari mereka jatuh ke tanah, dan banyak sisanya terluka. Tapi bagaimanapun juga, kelompok orang ini semuanya adalah bandit, dan mereka lebih mampu dari gangster jalanan biasa. Meskipun mereka telah mencapai titik ini, mereka belum melarikan diri ke segala arah. Jangan takut, mereka hanya 10 orang. Jangan takut, bunuh mereka semua. Huang San berteriak keras dari belakang, dan sekelompok orang secara bertahap berkumpul dan mulai berkelahi dengan mereka. Liang mengenakan topi kain aneh di kepalanya, yang disiapkan khusus di rumah kemarin. Topi itu terbuat dari 2 topi kain tebal yang ditumpuk satu sama lain, dan juga merupakan helm lembut di kepalanya. Armor kapas di tubuhnya sangat transparan dan sangat kuat sehingga tidak ada respon saat dipukul dengan tongkat. Bahkan parang hanya bisa menggores lapisan permukaannya. Kecuali serangan di kepala dan kaki, Liang tidak menghindar atau menghiraukannya sama sekali. Kedua pedang cepat itu seperti 2 ular berbisa, satu pedang dan pedang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Pertarungan antara preman dan bajingan seperti ini secara alami terjadi tanpa baju besi, dan Liang hanya menjadi sosok pembantaian sepihak. Di sisi tubuh adalah tim preman yang dipimpin oleh Niu Er. Orang-orang ini maju dan mundur pada saat yang sama. Sungguh pertempuran yang mematikan. Mayat-mayat itu berjatuhan satu demi satu, ada yang bergerak-gerak, dan ada pula yang langsung berubah menjadi mayat. Setelah kurang dari secangkir teh, 7 atau 8 orang lainnya jatuh ke tanah. Huang San sudah merasakan ada yang tidak beres. Melihat keadaannya sekarang,
dia dapat melihat bahwa hanya ada sekitar 20 orang bersamanya yang masih dapat mempertahankan efektivitas tempur, dan mereka pada dasarnya dalam keadaan pasif karena dipukuli. Mereka dipaksa mundur oleh formasi rapi lawan, dan dari waktu ke waktu seseorang terjatuh ke tanah. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Faktanya, sebagian besar dari kelompok orang ini sangat ketakutan. Metode pembunuhan yang dilakukan Liang sangat menakutkan sehingga mereka belum pulih dari keterkejutannya sampai sekarang. Ini tidak akan berhasil, mundur. Huang San layak menjadi wakil kepala pimpinan. Dia membuat keputusan yang tegas dan menjadi orang pertama yang berbalik dan lari untuk menyelamatkan hidupnya. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Selusin pria berbaju hitam datang ke jalan, masing-masing memegang penggaris besi dan tombak di tangan mereka. Mereka adalah kelompok petugas di bawah pimpinan Ma Liu. Mereka seharusnya datang lebih awal, tetapi mereka tidak dapat menahan diri ketika memasuki kantor pemerintah pada malam hari. Mereka melakukan perjalanan tugas lagi dan harus melakukannya sampai tuntas. Ketika pekerjaan selesai, Ma Liu buru-buru memimpin kelompok saudara-saudaranya ke barat kota. Dia menghadapi hujan lebat di jalan, dan dia merasakan pertanda buruk di hatinya. Saat dia masih jauh, dia melihat orang-orang berkelahi sengit di depan pintu pabrik anggur, dan ada banyak orang tergeletak di tanah. Di bawah hujan lebat, air di tanah berwarna merah, seperti lautan darah. Meskipun Ma Liu telah melihat dunia, dia bukanlah orang yang penakut. Tapi melihat pemandangan seperti itu, mau tak mau dia merasa terkejut. Ma Liu, ini aku, Liang. Ma Liu mendongak dan melihat seorang pria mengenakan jubah katun menggembung dengan topi aneh di kepalanya, sedang membunuh orang. Orang yang jatuh ke tanah juga bergegas maju untuk melawannya, tetapi dia membunuh dengan senyuman di wajahnya. Itu benar-benar Liang. Orang-orang ini melakukan perampokan dengan wajah tertutup. Menurut hukum Istana Kekaisaran, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ma Liu, kamu tidak boleh bersikap baik kepada mereka. Aku telah memberikanmu kekayaan sebesar ini. Para petugas jahat ini berdiri di sana, semua memandangi pemimpin pasukan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah petugas, dan mereka harus menangkap pencuri dan melakukan perbuatan baik agar bisa maju. Liang baru saja berteriak bahwa dia tidak akan menerima pujian apapun atas upaya ini, tetapi akan memberikan semuanya kepada dia dan saudara-saudaranya yang tidak bermoral. Hitungan kasar menunjukkan bahwa tidak kurang dari 60 bandit bertopeng. Jika mereka semua terbunuh, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika dia dibiarkan hidup dan mengatakan yang sebenarnya kepada kepala daerah, dia secara alami akan tahu bahwa penghargaan itu seharusnya menjadi milik Liang. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Ma Liu memasang wajah cemberut dan mengertakkan gigi gerahamnya sebelum memberi perintah. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak melayani diri sendiri, Anda akan dihukum oleh langit dan bumi. Siapa yang bisa mencegah para perampok bertopeng ini membuka mata mereka? Lebih dari selusin petugas jahat berkerumun dan menyerang dari belakang. Orang-orang Huang San telah kehilangan semangat juang mereka. Mereka hendak mengambil jalan dan pergi, tetapi keberanian mereka benar-benar telah habis. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri, segera hancur berkeping-keping, menyebar dari kedua sisi jalan berpasangan dan bertiga, mencoba melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sangat disayangkan sebagian besar dari orang-orang ini terluka dan tidak dapat bergerak dengan cepat. Mereka segera dikejar oleh Liang dan Ma Liu dan dibunuh satu persatu di dalam lumpur. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dalam kelompok ini. Setelah hampir semuanya terbunuh dan tidak ada lagi pencuri yang berdiri, semua orang terkapar di tanah. Liang tidak berkata apa-apa, melihat ke tanah di sekitarnya dengan hati-hati, dan tiba-tiba berkata, tidak, ada jejak kaki menuju ke timur. Sepertinya ada orang yang akan kembali ke kota. Ma Liu tidak berkata apa-apa, dia hanya melambaikan tangannya dan mengejarnya dengan orang-orang di bawah tangannya. Sekarang hujan turun deras dan tanah berlumpur. Jejak kaki para pelarian terlihat jelas. Tak lama kemudian dia melihat sesosok tubuh yang pincang di depan, berusaha melarikan diri. Itu Huang San. Ada seseorang di sebelah Ma Liu yang memiliki mata yang sangat bagus. Selain itu, Huang San tidak bertopeng dan mengenakan pakaian sutra biasa, jadi dia langsung dikenali.
Jaraknya semakin dekat, tetapi orang ini sudah berlari ke sungai dan melompat ke dalamnya. Dia melihat arus deras yang deras dan orang tersebut menghilang setelah beberapa saat. Ma Liu, airnya deras sekali sehingga dia mungkin tenggelam. Apakah kita masih harus pergi ke hilir untuk mencarinya? Ma Liu berpikir sejenak dan berkata, biarkan saja. Di air sebesar itu, dia juga terluka, dan dia mungkin akan tenggelam. Setelah kita selesai, kita bisa pergi ke hilir untuk mencari mayatnya. Jika jenazah Huang San dapat ditemukan, itu akan dianggap sebagai bukti nyata. Orang kaya Zhang memiliki orang seperti itu, mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya kepada kepala daerah. Setelah memimpin orang-orang kembali ke pintu pabrik anggur, mereka melihat Liang melepas jubah katun aneh itu dengan bantuan New Air. Dia melepasnya dan melemparkannya ke atas meja. Bunyinya berdentang. Dia tidak tahu berapa berat jubah katun itu. Liang, kamu memang bukan orang biasa. Meskipun aku belum pernah melihat ilmu pedangmu sebelumnya, aku, Ma Liu, diajar oleh seorang ahli ketika aku masih muda, jadi aku masih memiliki beberapa pemahaman. Ilmu pedang ini sangat ganas dan cepat, membunuh orang dengan setiap gerakan, tanpa kepura-puraan apapun, ini benar-benar keterampilan unik untuk membunuh orang. Liang tertawa setelah mendengar ini, tapi tidak menjawab pertanyaannya. Faktanya, ilmu pedang ini bukan dari dataran tengah, tapi dari Eropa Barat. Sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang lain. Dia hanya berkata, Ma Liu, kami semua adalah warga sipil. Meskipun kami membunuh orang untuk membela diri, kami membunuh terlalu banyak orang. Meskipun saya berjasa dan tidak bersalah menurut hukum Istana Kekaisaran, jika orang luar mengetahui hal ini, saya khawatir mereka akan menjauhi saya dan bahkan tidak akan punya teman. Saya ingin meminta petugas Ma Liu untuk mengambil pujian atas pencapaian ini. Lagi pula, Anda semua mengenakan seragam resmi, jadi Anda bisa membunuh dengan wajar. Mungkin Anda bisa mendapatkan 2 kendi uang dan anggur. Ma Liu sangat tersentuh hingga suaranya tercekat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memegang erat tangan Liang dan menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Teman ini, bisa mengatasinya. Bab 34, Membunuh Orang dan Menjemput Gadis. Ada banyak jenis orang di dunia ini, tetapi ada banyak orang yang datang dan pergi, semuanya demi keuntungan, dan ada banyak orang yang pergi, semuanya demi keuntungan. Tapi Liang ini, sebagai orang dengan reputasi baik, tidak mendiskriminasi petugas jahat seperti dia, dan tetap memperlakukan mereka sebagai teman baik. Hanya dalam beberapa hari terakhir, setiap orang telah menerima banyak hadiah uang dari Liang, dan hari ini mereka harus menerima kredit sebesar ini lagi. Ma Liu adalah pria berwajah merah yang biasanya tidak pandai berkata-kata, bahkan sekarang dia tidak bisa mengucapkan terima kasih. Tapi Ma Liu sudah mengambil keputusan di hatinya. Mulai sekarang, dia akan bertarung sampai mati dengan darah dan pedang untuk Liang, dan itu tidak akan menjadi masalah. Ketika dia membuka topeng para penjahat itu, dia melihat bahwa mereka semua adalah orang asing. Ma Liu sebagai petugas tidak bisa mengenali mereka. Faktanya, meskipun orang kaya Zhang datang untuk mencuci tangannya di baskom emas, dia sebenarnya adalah orang kaya di kota kabupaten, dan memiliki beberapa orang tertinggal di Gunung Niutusan. Hari ini Huang San diminta membawa orang untuk menangani Liang. Karena berhati-hati, dia tidak menggunakan orang-orang di rumahnya sendiri, tetapi memanggil beberapa anteknya dari Niutusan. Ma Liu cukup senang setelah melihatnya dan berkata sambil tersenyum, saya duduk di pasar sepanjang hari. Jika mereka berasal dari kota kabupaten, bagaimana saya tidak bisa mengenal setengah dari orang ini? Tapi ini semua wajah baru. Mereka mungkin semua bandit dari gunung. Penghargaan ini sungguh tidak kecil. Mungkin, kami petugas jahat benar-benar bisa memakai pakaian resmi. Jumlah orang di pemerintahan pada dinasti Zhou besar tidak mencukupi, sehingga sistem untuk petugas jahat dikembangkan untuk mendorong orang-orang di tingkat akar rumput agar bekerja dengan baik. Ada serangkaian tindakan penghargaan dan hukuman. Kalau pencurian kecil-kecilan, berapapun penangkapan yang dilakukan, itu bukan prestasi besar, tapi kalau perampok yang menghalangi jalan dibunuh, sifatnya berbeda sama sekali. Jika semua pujian diberikan kepada dirinya sendiri, ada lebih dari 60 orang yang dibunuh, dan setiap saudara bisa mendapatkan beberapa hadiah kepala.
Ini luar biasa. Dia bertempur dengan gagah berani melawan bandit dan membunuh begitu banyak perampok. Setelah melapor ke daerah, petugas jahat ini bisa mengumpulkan pahala dan menjadi petugas polisi sungguhan. Menurut masyarakat modern, pada dasarnya jabatan mereka sama dengan polisi pembantu yang memberikan kontribusi besar kemudian melalui formalitas untuk regularisasi. Faktanya, terakhir kali Ma Liu dan saudara-saudaranya bertarung sengit dengan bandit di daerah tersebut, mereka seharusnya menerima hadiah seperti ini. Sayangnya, Kapten Liu menerima semua pujiannya. Hari ini, mayat-mayat ini ada di depan kita. Tidak ada yang bisa merebutnya. Sepertinya aku dan saudara-saudaraku akhirnya berhasil melewatinya. Di satu sisi, Ma Liu mengirim orang untuk memanggil penjaga keamanan setempat, dan di sisi lain, dia membersihkan area tersebut, menumpuk mayat-mayat di pinggir jalan dan menutupinya dengan tikar buluh. Setelah bekerja lebih dari 1 jam, akhirnya mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat ini hari sudah gelap, hujan sudah reda, dan tercium bau segar di udara. Ma Liu memanggil beberapa gerobak kayu besar, ditarik oleh bagal dan kuda, menumpuk mayat di atasnya, dan bergegas ke kantor pemerintah daerah. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka menurunkan jenazahnya ke dalam kompleks pemerintahan daerah. Hal itu hampir membuat kepala daerah ketakutan. Begitu lusinan mayat ini ditempatkan di halaman, tidak ada tempat tinggal. Halaman pemerintah daerah segera berubah menjadi seperti kamar mayat. Jika begitu banyak orang meninggal dalam sekali jalan di daerah tersebut, maka pekerjaannya sebagai pejabat pasti akan berakhir. Hakim daerah bertanya dengan suara gemetar, Ma Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu banyak orang yang mati? Melapor kepada Tuan Hakim, Sarjana Liang mendapat sejumlah uang dari bisnisnya, dan para perampok memperhatikannya dan ingin merampoknya di sebelah barat kota. Aku dan saudara-saudaraku kebetulan lewat saat kami sedang minum-minum. Saat aku melihat pemandangan ini, tentu saja aku dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Kami semua mempertaruhkan nyawa dan memulai pertarungan putus asa dengan para bandit. Meskipun jumlah perampok ini banyak, ketika kami memikirkan petua Tuan Hakim, ajaran tulusmu yang luar biasa, darah kami melonjak, dan kami mengesampingkan hidup dan mati pada saat itu. Seperti kata pepatah, jika satu orang mengorbankan nyawanya, dia tidak akan terkalahkan. Kami bersaudara bekerja sama untuk membunuh musuh, dan kami membunuh semua bandit ini. Mengatakan bahwa Ma Liu ini bisa dianggap sebagai ketua petugas, terlepas dari lidahnya yang kikuk, kapan dia akan mencetak gol. Ini adalah periode yang paling kritis. Terlepas dari pujian, apakah Anda bisa mendapatkan persetujuan dan dukungan dari hakim daerah adalah hal yang paling penting. Seperti kata pepatah lama, seseorang bisa tersanjung dengan segala hal, tapi setelah mendengar sanjungan Ma Liu dan mengetahui bahwa orang mati semuanya adalah bandit, hakim daerah sangat gembira. Oke, kerja bagus. Ma Liu, aku tidak menyangka kamu dan gengmu benar-benar mampu. Kamu memusnahkan begitu banyak bandit sekaligus. Sungguh memuaskan. Ada bandit di Gunung Niutusan di dekat kita, dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk menekannya selama bertahun-tahun. Para perwira dan tentara selalu kembali dengan kekalahan setiap kali mereka pergi ke sana. Saya tidak menyangka Anda akan membuat pencapaian seperti ini. Ini kontribusi yang sangat besar. Saya akan segera menulis laporan untuk mengklaim penghargaan atas pekerjaan Anda. Daerah kita hanya memiliki Kapten Liu. Secara logika, seharusnya sekarang ada 2 kapten. Ketika persetujuan datang, Anda dan saudara-saudara Anda akan menjadi anggota pemerintah resmi daerah kita. Jabatan Anda akan sejajar dengan Kapten Liu, dan Anda akan merasa bangga di masa depan. Ma Liu merasakan batu jatuh di hatinya. Tampaknya Liang benar-benar pantas mendapatkan kekayaan sebesar ini. Apakah Liang baik-baik saja? Orang ini bisa dianggap raja dari keluarga terkenal, dan dia bisa dianggap pahlawan bagi kita. Namun, jabatan resmiku terlalu rendah, jadi aku tidak bisa banyak membantunya. Ayo kita lakukan ini. Kamu pergi ke kantor bagian administrasi daerah untuk mendapatkan 2 tael uang dan memberinya kenyamanan. Jika atasan mengirim seseorang untuk bertanya, kamu juga bisa mengajari dia apa yang harus dikatakan. Hakim daerah memberi perintah. Ma Liu tidak berani mengabaikannya, jadi dia bergegas ke bagian administrasi untuk meminta 2 koin tembaga, dan bergegas ke rumah Liang.
Liang telah kembali ke rumahnya, mengobrol dan tertawa dengan istrinya, dan telah mengganti pakaiannya tanpa setetes darah pun. Melihat tampang suaminya yang acuh tak acuh, Lin Cuxue benar-benar mengira bahwa dia telah melunasi utangnya dengan lancar dan kembali ke rumah dengan selamat. Dia tidak tahu bahwa pertempuran sengit tadi sangat berdarah. Suamiku, kita masih memiliki sisa 70 koin tembaga. Saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Apakah kita masih ingin berbisnis es dan salju? Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat itu saya mengatakan bahwa bisnis ini hanya akan bertahan 3 hari, dan saya harus menyerahkan resepnya sesegera mungkin. Sekarang hanya daerah kita yang tahu tentang Pekan Raya Kuil. Jika berita menyebar, orang-orang berkuasa itu diam-diam akan menginginkannya. Hanya dengan mendedikasikan resep ini kepada orang yang tepat, orang lain tidak akan berani melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab, dan keluarga kecil kita akan aman dan sehat. Lin Cuxue sangat pintar, dan dia mengetahui kedalaman kata-kata suaminya begitu dia mendengarnya. Ini jelas merupakan cara untuk menetap dan mencari nafkah. Saat ini, Ma Liu datang ke pintu rumah Liang dengan penuh semangat dan terus menggedor pintu. Liang, cepat buka pintunya. Hakim daerah memintaku memberimu 2 koin. Juga, dikatakan bahwa Huang San telah diambil dari hilir, dan dia masih hidup. Begitu dia bicara, orang kaya Zhang itu akan mencapai akhir permainannya dan inilah waktunya untuk menghancurkannya. Bersambung.